Halo, semangat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulus Kevin Kurniawan, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, jurusan Filsafat Keilahian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar salah satu etika lingkungan hidup, yaitu ekofeminisme. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Pertama-tama, ada dua hal besar yang sangat mempengaruhi kerusakan lingkungan hidup. Semua kerusakan-kerusakan yang terjadi berakar pada perilaku dan cara pandang manusia. Pada kesempatan ini, saya menggunakan istilah lingkungan hidup dalam arti yang luas, bukan sekedar hutan atau ekosistem. Pada dasarnya, memang manusia sangat mempengaruhi terhadap kerusakan alam yang terjadi. Kesalahan pola perilaku atau tindakan yang diambil manusia adalah hasil dari kesalahan cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri, alam, dan hubungannya antara manusia lain. Pada etika lingkungan, memberikan sudut pandang baru yang bernama ekofeminisme untuk mendobrak kebiasaan pola pikir yang salah dengan pola pikir yang baru. Hal ini bertujuan untuk mengatasi krisis pada lingkungan hidup. Pertama-tama, teori ini muncul dari seorang tokoh besar feminis Prancis yang bernama Francois dalam bukunya yang berjudul Le Féminisme ou la Mort. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, feminisme. Cara pandang yang dominan dan umum digunakan saat ini adalah cara pandang maskulin, patriarkis, dan hierarkis. Pada dasarnya, feminisme mempersoalkan dan menggugat nilai, norma, dan prinsip yang diklaim dan dianggap berlaku secara universal. Dalam hal ini, cara pandang yang mendominasi adalah perspektif laki-laki. Feminisme mengubah cara berpikir, cara hidup, dan cara kita mengalami diri kita sendiri, baik pria maupun wanita. Sebab, di luar pemikiran yang universal tersebut, ada pula cara lain yang pantas untuk diperhitungkan secara serius. Alison Jagger membedakan macam-macam aliran feminisme menjadi 4 bagian dalam bukunya yang berjudul Feminist Politics and Human Nature. 4 bagian tersebut adalah feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis. Feminis Marxis berpendapat bahwa perempuan ditindas karena mereka ditempatkan hanya pada sektor domestik untuk mengurus rumah tangga. Laki-laki dianggap lebih tinggi kedudukannya karena dia memberi pemasukan bagi keluarga dan perempuan tidak. Maka mereka menuntut agar pekerjaan rumah tangga diperhitungkan secara ekonomis. Yang ketiga, feminis sosialis mencoba untuk menolak dan mendobrak tradisi yang telah membakukan peran dan identitas laki-laki
dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. Lalu yang terakhir, kaum feminis radikal berpendapat bahwa perbedaan biologis dan seksual telah dipakai sebagai alasan dasar dari dominasi dan penindasan oleh laki-laki terhadap perempuan. Sehingga peran yang diberikan kepada perempuan adalah sebagai ibu, istri, dan objek seks. Lalu yang kedua adalah logika dominasi. Pada dasarnya, ekofeminisme adalah sebuah teori yang ingin mendobrak etika antroposentrisme yang lebih mengutamakan manusia daripada alam. Namun di balik itu, yang dilawan ekofeminisme adalah androsentrisme, yaitu sebuah teori etika lingkungan yang berpusat pada laki-laki, atau biasa disebut male-centered environmental ethics. Ekofeminisme memandang bahwa krisis ekologi disebabkan oleh dominasi laki-laki. Cara pandang dan perilaku yang mengutamakan dominasi, manipulasi, eksploitasi adalah penyebab dari kerusakan lingkungan. Pada logika dominasi ini, pihak yang satu selalu dianggap paling baik, sementara yang lain dengan sendirinya buruk atau tidak bernilai. Pihak tersebut mencakup laki-laki, manusia, ras barat, kulit putih, dan seterusnya. Menurut Desjardins, ekofeminisme dan ekologi sosial memiliki beberapa persamaan. Kedua teori ini berpandangan bahwa kehancuran dan krisis ekologi pada dasarnya disebabkan oleh logika dominasi yang menjadi ciri utama dari ciri pandang atau kerangka konseptual masyarakat modern, khususnya masyarakat barat dengan segala kemajuan yang telah dicapai, termasuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekologi sosial maupun ekofeminisme melihat bahwa problem sosial berupa dominasi yang begitu kuat dalam relasi antara satu kelompok manusia dengan kelompok lain juga mempengaruhi relasi manusia dengan alam. Permasalahan ini menimbulkan problem ekologis. Pola relasi yang sama, yang kuat yaitu laki-laki, mendominasi dan mengontrol yang lemah yaitu perempuan. Begitu juga sama dengan relasi antara manusia sebagai posisi yang kuat dengan alam yang berposisi lemah. Sejalan dengan teori ekologi sosial, ekofeminisme juga melihat adanya suatu hubungan yang sangat penting dan menentukan. Entah bersifat historis, empiris, teoritis, maupun simbolis, antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam. Dengan memahami relasi yang erat ini, kita pun akan memahami krisis ekologi yang terjadi saat ini. Maka ekofeminisme memberi kontribusi berupa bantuan untuk memahami akar permasalahan krisis lingkungan hidup yang berakar pada dominasi. Deep ekologi adalah suatu usaha dari ekofeminisme untuk tidak hanya berhenti pada teori saja, tetapi ada suatu gerakan bersama untuk semua institusi yang mendominasi dan mengeksploitasi perempuan dan alam. Program aksi tersebut mencakup penolakan pada militerisme, kekerasan terhadap perempuan, industri nuklir, polusi, perdagangan satwa liar, eksploitasi alam, dan kebijakan yang hanya melihat alam sebagai objek eksploitasi. Dari sederet penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekofeminisme memiliki dua agenda utama,
Yang pertama adalah ekofeminisme ingin mendobrak cara pandang serta kerangka konseptual yang opresif, menindas, yaitu kerangka konseptual yang berlaku umum dalam era modern. Usaha ini didukung oleh politik dan ekonomi liberalisme dan ilmu pengetahuan modern yang kartesian, dualistik, mekanistik, dan reduksionistik. Lalu yang kedua adalah ekofeminisme juga dimaksudkan dan dikembangkan sebagai gerakan, sebagai aksi nyata di lapangan untuk mendobrak setiap institusi dan sistem sosial, politik, ekonomi yang menindas pihak lain, khususnya penindasan terhadap gender yaitu perempuan, dan spesies alam dan spesies bukan manusia. Lalu poin yang terakhir adalah etika kepedulian. Kalau etika yang dominan selama ini menitik beratkan hak, keadilan, dan prinsip universal, ekofeminisme justru mempersoalkan hal-hal tersebut. Ekofeminisme menawarkan etika yang lebih baik untuk relasi sosial maupun relasi kosmis dengan alam, terutama mendengarkan suara yang lain dari perempuan dan dengan mempertimbangkan pengalaman dan relasi perempuan secara serius. Ekofeminisme menekankan etika yang didasarkan pada nilai-nilai kasih sayang, hubungan yang harmonis, cinta, tanggung jawab, dan saling percaya. Etika kasih sayang berangkat dari asumsi mengenai kehidupan di mana kerjasama menggantikan konflik, relasi menggantikan konfrontasi, kepedulian dan kasih sayang kepada yang lain menggantikan saling curiga, saling melengkapi dan mendukung menggantikan dominasi. Model dari etika kasih sayang ini adalah ibu yang dengan kasih sayangnya merawat makhluk tak berdaya, yaitu sang bayi, karena kendati tak berdaya dan lemah. Etika kasih sayang atau kepedulian ini juga dianggap berlaku dalam relasi manusia dengan alam dan segala isinya. Manusia dan alam ada begitu saja dalam sebuah relasi yang diwarnai oleh kepedulian, persis seperti ibu dan anak berada begitu saja dalam sebuah relasi yang diwarnai oleh kasih sayang. Dalam kaitan ini, yang diutamakan bukan lagi apakah kita mempunyai kewajiban terhadap alam atau tidak. Yang menjadi nilai utama adalah kepedulian dan kasih sayang merawat alam. Begitu saja. Etika semacam ini menolak kekerasan, dominasi, dan konflik. Yang diutamakan adalah memberi, bukan menuntut, memperhatikan dan bukan diperhatikan. Maka, tanpa mempersoalkan apakah alam berguna atau tidak, apakah alam membalas kebaikan atau tidak, etika ini mendorong kita untuk peduli pada alam begitu saja karena alam memang bernilai. Demikian video penjelasan tentang ekofeminisme. Semoga video kali ini berguna bagi kita untuk lebih mencintai alam sekitar kita. Salam sehat untuk kita semua.